Shalom. Mari kita tenangkan hati kita. Kita memuji Tuhan karena kita kembali dipertemukan dalam ibadah saat ini. Minggu ini kita memasuki Advent ketiga. Kita juga bersyukur atas pertambahan usia PPGT yang ke-60 tahun pada hari ini. Kita berharap bahwa atas pertambahan usia PPGT, bahkan kita semua semakin disukai oleh Allah dan sesama manusia. Atas sukacita ini, mari kita berkomitmen untuk setia memberitakan perbuatannya, seperti tema perenungan sepanjang minggu ini. Pergilah dan katakanlah. Mari menghadap Tuhan dan menyembah Dia. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita memuji dari 91 Rampo Mokan Taum Nipuang. Maaf, haleluya, terpujilah Allah di tempatnya yang maha tinggi. Segala puji-pujian baginya. Minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga Gereja Toraja. Memaknai kelahiran Yesus Kristus dalam persekutuan dan kehidupan keluarga, mari menikmati hadirat Tuhan, menyembahnya dengan tuntunan tema Anak Allah dari keturunan Daud. Dan kita memuji, marilah memuji. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam sejahtera dari Sang Juru Selamat kepada kamu sekalian. Kasih-Nya, damai-Nya menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Dari Mazmur 80 ayat 2 sampai 8 dan ayat 18 sampai 20. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu, Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Efesus 5 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Yesus
Mari masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, berseru dalam pengakuan dosa kami. Sungguh kami menyadari begitu banyak pelanggaran yang kami perbuat, melawan kehendak-Mu, melahirkan berbagai bentuk dosa, merusak kehidupan pribadi kami dan juga keluarga kami. Tuhan, kami sadar sepenuhnya tak ada yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu. Karena itu, saat ini kami datang mengakui dosa kami sebagai pertobatan kami. Tuhan, kami banyak menampakkan pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Sebagai ayah dan ibu, tak dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Perkataan kami tanpa makna, membentak, marah-marah, memaki, perbuatan kami tak menjadi berkat. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, sebagai pemuda, kami tidak sungguh-sungguh menata masa depan kami. Kami sering menjauh dari Tuhan, sehingga perbuatan kami melahirkan dosa yang merusak diri kami dan mendukakan hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ayo semua anak-anak sekolah minggu, Banyak perbuatan yang serikan Tuhan, aku turut selalu minta Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 103 ayat 8-14 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan Ia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur dan memberi persembahan kepada Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita membawa persembahan, kita menyanyikan Tuhan betapa banyaknya yang dibawakan oleh anak SMGT. dan hidup
padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita satukan hati kita untuk memberdoakan persembahan. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan, mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7 dan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena hanya oleh anugerah-Mu lah kami dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu saat ini. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab,
Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kitab Roma ayat 1 sampai 7. Pembacaan Alkitab yang kedua dari Kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperkenakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Allah. Mari kita menyanyikan lagu Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya,
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mulai tanggal 18 minggu ini sampai dengan kalau Tuhan berkenan 1 Januari 2023, kita akan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah bersama. Jadi diistilahkan ibadah lintas generasi. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, Roma 1 ayat 1 sampai 7 itu menjadi bahan utama. Dan kita ada di bawah sorotan tema yang mengatakan anak Allah dari keturunan Daud. Anak Allah dari keturunan Daud. Saat ini kita telah memasuki minggu Advent yang keempat, yang simbolisasinya lewat lilin Advent yang ada di lingkaran corona atau lingkaran Advent yang sudah dinyalakan 4 lilin. Itu menandakan bahwa hari kedatangannya telah hampir tiba. Dalam konteks kita saat ini, tentunya kita tidak akan lagi menantikan kelahirannya, tapi kita memperingati kelahirannya dan sekaligus kita sedang menanti atau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, dalam bahan bacaan utama Roma 7 ayat 1 sampai dengan 7, ayat 1 itu diawali dengan perkenalan atau Paulus memperkenalkan siapa dirinya. Penting sekali Paulus memperkenalkan dirinya atau tentang siapa dirinya kepada jemaat yang ada di Roma. Ini terkait dengan berita Injil yang akan disampaikan. Karena tanpa mengenal siapa Paulus, maka berita atau Injil yang akan disampaikan itu sulit untuk diterima dan dipercayai. Kita biasanya mengatakan begini, kalau kita mau percaya seseorang, pasti kita lihat siapa dulu orangnya. Biasanya kita katakan, orang ini sangat dipercaya. Kalau dia menyampaikan sesuatu pasti betul, saya mengenal dia, dia sangat dipercaya. Atau biasa juga kita katakan begini, jangan dengar, saya pengalaman orang ini tidak bisa dipercaya. Untuk itulah Paulus memperkenalkan siapa dirinya, supaya berita yang akan disampaikan atau Injil yang akan disampaikan itu dipercaya. Paulus memperkenalkan dirinya karena juga dia menyadari siapa dirinya. Karena dia punya latar belakang atau masa lalu yang kelam pekat. Dalam bahasa sederhana, dia pernah menjadi orang yang jahat. Dan karena itu dengan memperkenalkan siapa dirinya, Paulus mau katakan bahwa dirinya tidak lagi seperti yang dulu. Tidak dengan belagu, aku masih seperti yang dulu. Tapi Paulus memperkenalkan dirinya dengan menegaskan bahwa saya bukan lagi seperti yang dulu. Untuk itu Paulus kemudian menunjuk dirinya dan mengatakan, saya
sebagai hamba Kristus Yesus. Hamba atau doulos artinya budak. Budak adalah jabatan yang sangat rendah dan tugasnya adalah melayani. Dalam konteks perjanjian lama, budak itu dibeli. Paulus sangat menyadari bahwa dirinya sudah dibeli oleh darah Kristus. Sehingga Paulus sungguh-sungguh terpanggil dan bertanggung jawab untuk menghambakan dirinya kepada Kristus, yaitu apa? Menyampaikan berita Injil. Injil yang dimaksud sebagaimana artinya adalah berita sukacita. Berita sukacita karena ini berisi janji yang sudah lama dinubuatkan oleh para nabi. Janji apa itu? Yaitu janji tentang kedatangan Mesias yang akan memberikan kelepasan kepada umat yang hidupnya dalam tekanan sebab mereka berhadapan dengan penganiayaan, dengan penderitaan. Dikatakan kedatangannya itu dalam wujud manusia. Dia dilahirkan dari keturunan Daud. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika ia datang dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud, itu berarti ia berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Dan kehadirannya di tengah-tengah umat adalah jaminan atau kepastian bahwa ia bersedia untuk memberikan pertolongan atau memberikan pembebasan. Dia adalah anak Allah yang kudus, dikatakan Paulus. Dia adalah anak Allah yang kudus, tidak bercacat, dan sekaligus dia adalah Tuhan yang berkuasa lewat kematian dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berita Injil ini tidak hanya kepada jemaat yang ada di Roma, tapi bagi semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, bahwa oleh kasih karunia dari Allah kita telah dipanggil, kita telah dikuduskan menjadi milik kepunyaannya Allah. Sebagai milik kepunyaan Allah, maka Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah berkuasa atas kehidupan kita. Tapi kadang-kadang banyak orang percaya yang masih lupa diri. Bukan Allah yang berkuasa atas hidupnya, tapi Dia yang berkuasa atas hidupnya. Sebagai milik kepunyaan Allah, Allah berkuasa atas kehidupan kita. Karena Dia berkuasa atas kehidupan kita, maka Dia tidak akan pernah membiarkan umatnya yang adalah kawanan gembalaannya hidup dalam penderitaan, tetapi selalu ada menyertai dan memulihkan keadaan umatnya. Kita hanya oleh kasih karunia dari Allah, kita menjadi miliknya. Dan karena itu Dia berkuasa atas kehidupan kita. Karena Dia berkuasa atas kehidupan kita, Dia tidak membiarkan kita, menyertai dan membebaskan kita. Amin, Bapak Ibu. Dia pasti memulihkan kita. Beberapa tahun terakhir ini, kehidupan umat manusia diporak-porandakan dengan berbagai peristiwa, sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena begitu banyak merenggut korban. Tidak bermaksud mengungkit kesedihan, tapi akan banyak sesama kita yang akan bernatal dan menyambut tahun baru dengan kepergian orang-orang yang sangat dikasihi dan yang mengasihi mereka. COVID merenggut banyak korban. Bencana alam yang terjadi di mana-mana itu merenggut banyak korban. Advent 4 di tahun ini
datang mengingatkan kita dengan berita sukacita bahwa Dia yang telah datang dalam kasih karunia-Nya menjadikan kita milik-Nya, dan Dia berkuasa atas kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, yakinlah bahwa kita tidak sendiri. Ada kekuatan sorgawi yang memelihara hidup kita. Tapi sekaligus kita yang adalah milik kepunyaannya dipanggil dalam panggilan yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus sebagai seorang hamba, yaitu tugas kita untuk memberitakan Injil kepada sesama dan kepada dunia. Dan karena itu untuk memberitakan Injil kita mulai dari keluarga kita. Hari ini adalah pembukaan pekan keluarga. Ada liturgi, ada bahan PA yang disiapkan dalam sepekan ini untuk kita bersama-sama dengan keluarga duduk membekali diri kita sebagai hamba untuk keluar menjawab panggilan, memberitakan Injil kepada sesama dan dunia ini. Sebagaimana pengakuan Gereja Toraja menyatakan bahwa sebagai umat Allah yang sudah ditebus dan dikuduskan, kita diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil sampai zaman akhir. Advent 4 saat ini mengundang kita untuk yakin dengan sungguh kasih Allah yang begitu besar, yang nyata melalui Yesus Kristus. Dia akan terus menyertai kita melewati berbagai peristiwa dalam kehidupan ini, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Tapi sekaligus kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Dia telah datang, hadir dalam kehidupan kita sebagai bukti nyata besarnya kasih karunia Allah dalam hidup kita, membebaskan dan memulihkan kita. Dan karena itu, sebagai umat yang adalah milik kepunyaan yang sudah ditebus, kita dipanggil, jadikan dirimu hamba yang setia, hamba Kristus Yesus, memberitakan Injil dalam seluruh kata dan lakumu kepada sesama dan kepada dunia ini. Mari bersama kita menaikkan doa sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke selamatkan kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku.
mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Kita akan menaikkan doa syafaat. Dan dalam doa syafaat kita mendukung dalam doa buat anggota jemaat yang dalam kondisi fisik yang lemah. Dalam lembaran warta jemaat sudah tercantum nama-nama anggota jemaat. Dan juga ada tadi tambahan, yaitu Bapak Sambara, mantan atau pernah menjadi anggota jemaat Keramat, yang dulu waktu menjadi anggota jemaat Keramat berdomisili di Kebun Baru Cilincing, juga sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya oleh kasih karunia-Mu kami diperkenankan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini bersama-sama dengan anak-anak sekolah Minggu dalam ibadah lintas generasi. Semoga penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami. Untuk kami sungguh-sungguh menghayati bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana kuasa dan kasih Tuhan melingkupi kami. Dan seperti apa kami harus menjalani kehidupan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Teruslah kami diperlengkapi Tuhan sebagai hamba yang setia untuk mengabarkan Injil atau berita sukacita lewat kehidupan kami, lewat kehadiran kami yang selalu mendatangkan damai sejahtera bagi segala makhluk dan kepada dunia ini. Bapa dalam sorga, kami percaya Allah Roh Kudus akan terus menyempurnakan pemahaman dan penghayatan kami terhadap firman-Mu dan memperlengkapi serta menguasai kami menjadi pelaku firman yang setia. Di saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Berkatilah anak-anak, cucu-cucu dalam tumbuh kembang, berikan pertumbuhan yang baik, jasmani dan rohani, di bangku pendidikan diperlengkapi dengan tekun belajar berdoa, dianugerahkan pengetahuan, supaya dapat menempuh pendidikan dengan baik, menggapai cita-cita di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati orang tua kami dalam menjalani masa indah di lanjut usia, tetap berikan semangat dan sukacita menghayati bahwa masa lanjut usia adalah anugerah terindah dari Tuhan. Di saat ini mendoakan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit seperti yang termuat dalam warta jemaat dan yang sudah disebutkan, atau mungkin ada yang tidak disebutkan saat ini dan tidak termuat dalam warta jemaat. Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kuasa-Mu dinyatakan memberkati segala upaya yang ditempuh untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Bapa dalam sorga, jemaat-Mu yang sedang berduka, kuatkan dan hiburkan supaya tidak larut dalam duka cita tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, kuatkan iman mereka Tuhan, supaya jemaat-Mu berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Tuhan, sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri hikmat untuk menata dan laksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan.
pekan keluarga yang akan dilangsungkan dalam sepekan ke depan. Tuhan berkati, berikan sukacita dan kesiapan hati bagi semua keluarga untuk duduk bersama dalam penyembahan, di dalam menelaah kebenaran firman-Mu, supaya setiap keluarga diperlengkapi oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati. Mendoakan untuk pelayanan-pelayanan yang akan dilangsungkan dalam sepekan ini dalam rangka menyambut dan merayakan Natal. Tuhan juga berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, membangun iman dan persekutuan, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami beri hikmat menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua sepekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa, kasih, dan pimpinan Tuhan. Harapan dan doa kami, semoga di minggu yang akan datang, kami kembali dilayakkan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu sekaligus merayakan dan memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru, Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menyambut
yang dikasihi Tuhan, pergilah dan beritakanlah bahwa Yesuslah Anak Allah, keturunan Daud, Sang Juru Selamat dunia. Kami siap memberitakannya. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon kesediaan waktunya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator muldia, dan operator sound system. Tuhan memberkati. Pada perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember, pukul 18.30, bagi yang bertugas diharapkan untuk memperhatikan di warta jemaat. Untuk dress code Natal akan menggunakan baju Nusantara. Gladi bersih untuk perayaan Natal hari Jumat tanggal 23 Desember pukul 6 sore. Ibadah syukur Natal PPGT akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di Mes Laki Padada pukul 7, alamat Jalan Kelapa Muda, Blok H, nomor 42 Walang. Pelayan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, liturgis Sania. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan menghubungi kantor gereja setiap hari kerja. Yang sudah mendaftar atas nama Christian Dimas Ribambayu, Mirelle Franka Rubak Saranga, Eklersa Brenov Bane Padang. Panitia HRG Natal menyediakan kalender bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli, tersedia di ruang serbaguna. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun dan sakit sudah tersedia di warta jemaat. Silakan Bapak Ibu untuk melihat. Di depan ada liturgi keluarga dari tanggal 19 sampai 23 Desember. Silakan mengambil satu keluarga satu liturgi dan nanti akan dibagikan melalui WA warga jemaat dan sektor sepanjang minggu ini. Ada ibadah keluarga. Sekian penekanan warga jemaat untuk ibadah saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi warga saya sudah bangkit berdiri. Kita angkat pujian Keluarga Hidup Indah. Bimbing kami selamanya, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya, suka
bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.